Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang medsos, informasi hoak dalam perspektif Islam. Dengan anggota yang pertama, Fitri Fatmawati dengan NIM akhir 006 sebagai pemateri pertama dan kedua. Yang kedua, Firda Anggraini dengan NIM akhir 007 sebagai moderator sekaligus pemateri ketiga. A. Pengertian medsos. Secara etimologi, kata medsos berasal dari kata medium yang berarti perantara atau pengantar, yaitu perantara sumber pesan dengan penerima pesan. Sosial berasal dari bahasa Latin socius yang artinya berkawan atau bermasyarakat. KBBI mengartikan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, suka memperhatikan kepentingan umum. Sedangkan secara terminologi, media sosial adalah perantara dalam bermasyarakat, alat komunikasi dalam masyarakat, alat teknis yang digunakan untuk melakukan mediasi atau menyampaikan pesan dalam masyarakat. B. Pengaruh medsos dalam perkembangan Islam. Menurut Bambang S. Ma'arif, internet dapat digunakan sebagai media komunikasi dakwah dengan alasan-alasan: 1. Menembus batas ruang dan waktu dalam sekejap dengan biaya dan energi yang relatif terjangkau. 2. Penggunaan jasa internet setiap tahunnya meningkat drastis. Ini berarti berpengaruh pula pada jumlah penyerap misi dakwah. 3. Para pakar dan ulama yang berada di balik media dakwah melalui internet bisa konsentrasi dalam menyikapi setiap wacana dan peristiwa yang menurut status hukum syar'i. 4. Dakwah melalui internet telah menjadi salah satu pilihan masyarakat. Mereka bebas memilih materi dakwah yang mereka sukai. Dengan demikian, pemaksaan kehendak bisa dihindari. 5. Cara penyampaian yang variatif telah membuat dakwah Islamiyah melalui internet bisa menjangkau segmen yang luas. Media sosial dihadirkan untuk membuat komunikasi dan berbagai kegiatan menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah dalam hal penyebaran agama Islam, di mana pada zaman dahulu penyebaran agama Islam hanya melalui tatap muka atau berdakwah di masjid-masjid. Namun, sekarang dengan adanya media sosial sangat berpengaruh terhadap perkembangan penyebaran agama Islam, terutama di Indonesia. Berbagai varian dan inovasi dari media sosial menjadi media utama dalam menyelami dunia maya, seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan semacamnya. Tidak cukup sampai di situ, penyebaran agama Islam atau berdakwah dengan menggunakan media sosial juga menjadi sangat efektif, bahkan tepat bagi seorang mu'alaf atau anak kecil. Bahkan para remaja yang tidak cukup hanya dengan satu kali penyampaian kemudian dapat dipahami. Sehingga dengan menjadikan media sosial sebagai sarana dalam penyebaran agama Islam, maka dapat memberikan hal yang positif karena mereka bisa mengulang-ulang penjelasan yang telah disampaikan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Dampak medsos. Sisi positif: 1. Mudah mendapatkan informasi tentang kajian agama. 2. Mudah mencari bahsul masail. 3. Sebagai media pembelajaran tentang agama seperti video mengaji huruf hijaiyah. 4. Mudah mendapatkan informasi hilal. Sisi negatif: 1. Mudahnya menyebar berita hoaks. 2. Sumber terkadang kurang terpercaya. 3. Timbulnya simpang siur berita. 4. Provokasi mudah menyebar. Hoaks dalam perspektif Islam. Menurut Wikipedia, hoaks adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu. Padahal, sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut adalah palsu.
Hoaks dalam istilah kitab salaf sama dengan kadzib dari fi'il madzi kadzaba yakdzibu kadziban. Kadzib adalah mengutarakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Pengertian demikian bisa disamakan dengan berbohong. Islam sangat mengecam perilaku berbohong. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, orang yang berbohong hanya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surat An-Nahl yang artinya, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surat An-Nahl ayat 105. Islam agama yang sempurna. Hal-hal sepele seperti masuk kamar mandi diatur dalam Islam, apalagi hal besar dan menyangkut kepentingan masyarakat pasti Islam mengaturnya. Dalam masalah menerima informasi, Islam juga menuntun kita cara menyikapinya. Islam menginginkan umat Islam hanya menyebarkan informasi yang valid dan benar. Oleh karena itu, Islam memerintahkan pemeluknya untuk tabayyun, memperjelas informasi yang kita dapat, apa benar atau hanya berita bohong. Tujuannya agar informasi itu tidak menimbulkan mafsadah di kemudian hari. Sebab informasi hoaks tidak hanya berdampak buruk pada individu, tapi kepada umat dan bangsa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum, tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini memerintahkan manusia untuk memperjelas sebuah informasi yang datang dari orang fasik. Setiap individu harus berhati-hati pada perkataan orang fasik, agar tidak menghukumi berlandaskan informasi dari mereka. Sebab bisa jadi dalam kenyataannya tidak sama dengan apa yang mereka katakan. Sedangkan menurut Imam Asy-Syanqiti juga mengatakan hal sama. Ayat di atas memerintahkan kepada manusia agar tidak tergesa-gesa dan tidak buru-buru menerima begitu saja informasi yang diberitakan oleh orang fasik. Kita harus meneliti kebenaran dan kevalitannya terlebih dahulu. Sedangkan menurut Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat di atas mengajarkan kepada kita bahwa wajib meneliti informasi-informasi, juga wanti-wanti agar kita tidak berpegang hanya pada informasi yang berkeliaran, agar tidak terjerumus dalam fitnah kepada individu atau orang banyak. Hal ini merupakan tata krama bersosial dan bermasyarakat untuk menjaga persatuan bangsa dan menghindari perpecahan. Kesimpulan mengenai medsos informasi hoaks dalam perspektif Islam dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi, khususnya media sosial, memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan penyebaran agama Islam. Kita harus berhati-hati dalam mensiarkan agama Islam dan harus mengacu pada Al-Quran dan As-Sunnah. Diharapkan bisa memberikan pengaruh yang positif kepada masyarakat, khususnya generasi milenial. Kita harus lebih teliti dalam mencari suatu informasi dan berhati-hati agar tidak terprovokasi. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.